Penetapan KSPN Labuan Bajo Flores membuka peluang bagi pengembangan wilayah melalui pembangunan pariwisata dan sektor-sektor pendukungnya, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan studio pengembangan wilayah ini bertujuan merumuskan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan aspek keuangan, ekonomi, dan kelembagaan sesuai tahapan. Metode dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu perencanaan 20 tahun. Interaksi antar wilayah yang optimal membutuhkan konektivitas yang baik dan didukung ketersediaan infrastruktur. Kabupaten Manggarai Barat berperan penting dalam membentuk konektivitas wilayah jalur udara di Pulau Flores melalui keberadaan Bandara Internasional Komodo. Terdapat 12 pelabuhan penumpang dan barang di Pulau Flores. Di hampir setiap kabupaten di Pulau Flores mempunyai satu pelabuhan. Bahkan Kabupaten Manggarai Barat memiliki 2 pelabuhan, Labuan Bajo dan Waikelambu. Konektivitas darat di Pulau Flores ditunjang oleh jalur Trans Flores yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur pulau. Dalam aspek keuangan, terdapat 3 aglomerasi perkotaan, yaitu Perkotaan Labuan Bajo, Perkotaan Lembor, dan Perkotaan Golombu. Kemudian terdapat 9 rural center yang berpotensi menjadi perkotaan di masa mendatang. Berdasarkan perhitungan, terdapat 1 perkotaan Orde 1 yaitu Labuan Bajo, perkotaan Orde 2 yaitu Lembor, dan perkotaan Orde 3 yaitu Buit, Golombu, dan Nantar. Perkotaan ini sebagai pusat pelayanan umum dan sosial, pusat transportasi, serta pusat pemasaran regional. Konfigurasi perkotaan dan rural center menghasilkan regionalisasi pelayanan. Terlihat bahwa beberapa desa di Kecamatan Macang Pacar, Komodo, Sanogoang, dan Lembor Selatan tergolong wilayah yang belum terlayani pelayanan perkotaan. Dalam aspek ekonomi, sektor tersier dan primer memiliki proporsi yang hampir sama dalam struktur ekonomi Kabupaten Manggarai Barat. Sektor yang menjadi sektor unggulan adalah pertambangan dan penggalian, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Pada periode 2015 hingga 2020, Kabupaten Manggarai Barat merupakan daerah berkembang cepat yang didukung oleh laju pertumbuhan sektor konstruksi. Hal ini seiring penetapan Labuan Bajo sebagai KSPN pada tahun 2018. Sementara Kecamatan Komodo menjadi satu-satunya kecamatan yang termasuk daerah maju dan tumbuh cepat. Akan tetapi, Kabupaten Manggarai Barat masih menduduki urutan keempat untuk jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Flores. Dalam aspek kelembagaan, penetapan KSPN Labuan Bajo menjadi tantangan sendiri bagi integrasi rencana dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat. Adanya potensi tumpang tindih kewenangan dalam pengembangan KSPN Labuan Bajo antara pemerintah daerah dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOL-BF. Kapasitas fiskal Kabupaten Manggarai Barat masih terbatas dengan rata-rata PAD sekitar 117 miliar pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih rendah di tengah pengembangan KSPN. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam ketiga aspek bahasan. Aspek keuangan memiliki 3 permasalahan utama, yaitu tingginya urban primacy di Manggarai Barat yang mencapai 1,49. Fungsi perkotaan masih terbatas. Pelayanan yang belum merata serta munculnya unserved area. Kemudian, aspek ekonomi memiliki 4 permasalahan utama, yaitu kemiskinan Manggarai Barat
relatif tinggi di atas rata-rata pulau. Produktivitas tenaga kerja sektor premier dan tersier masih rendah. Kapasitas SDM lokal masih rendah. Dampak pengembangan pariwisata terhadap kinerja sektor terkait belum signifikan. Sementara, aspek kelembagaan memiliki 3 permasalahan utama, yaitu rencana pengembangan KSPN oleh BPOLBF dengan agenda pembangunan daerah belum selaras. Tugas dan kewenangan pemerintah daerah dan BPOLBF dalam pengembangan KSPN masih tumpang tindih. Tingkat kemandirian fiskal masih rendah. Berdasarkan analisis permasalahan pada ketiga aspek, maka dirumuskan bahwa masalah utama di Kabupaten Manggarai Barat adalah kebijakan pengembangan pariwisata berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kawasan pariwisata dengan wilayah belakangnya. Guna mengatasi permasalahan yang ditemukan, maka tujuan perencanaan yang ditetapkan adalah pengembangan sistem keuangan dan ekonomi wilayah yang terpadu untuk mewujudkan perkembangan pariwisata berkelanjutan pada tahun 2042. Konsep yang disusun untuk mewujudkan tujuan perencanaan terbagi ke dalam 3 konsep perencanaan. Yang pertama adalah konsep keuangan, yaitu sistem keuangan berhierarki dan pelayanan yang merata. Mengadopsi konsep polycentricity melalui pengembangan multinodal untuk mengurangi pemusatan atau dominasi aktivitas di Labuan Bajo. Perspektif intra-urban dan fungsional akan digunakan, sehingga masing-masing pusat nantinya membentuk interaksi atau sinergi yang bervariasi baik jenis maupun intensitasnya. Yang kedua adalah konsep ekonomi, yaitu pengembangan ekonomi berbasis industri pariwisata dan pertanian. Pendekatan cumulative causation dipilih untuk mengembangkan perekonomian wilayah agar dapat menciptakan spread effect dan mengintegrasikan antara pusat dan daerah pinggiran dengan mengembangkan industri pendukung pariwisata dan pertanian pada pusat dan subpusat baru. Yang ketiga adalah konsep kelembagaan, yaitu tata kelola yang kolaboratif dalam mendukung pengembangan KSPN. Pembangunan tata kelola dengan menerapkan prinsip-prinsip collaborative governance dalam pengembangan KSPN dapat menciptakan kolaborasi dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan BPOLBF untuk mencapai penyelesaian atas ketidakjelasan batas-batas tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk mendukung perwujudan masing-masing konsep yang disusun, formulasi rencana pun dilakukan untuk masing-masing konsep. Rencana keuangan terdiri atas pembentukan subpusat baru untuk redistribusi aktivitas dan penduduk, peningkatan fungsi perkotaan, perluasan dan pemerataan jangkauan pelayanan. Sementara itu, rencana ekonomi terdiri atas penurunan angka kemiskinan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, khususnya pada sektor pertanian dan sektor pendukung pariwisata, peningkatan daya saing SDM lokal, pengembangan industri untuk mendukung aktivitas pariwisata. Dan yang terakhir adalah rencana kelembagaan yang terdiri atas penyelarasan rencana pengembangan KSPN antara BPOLBF dengan pemerintah daerah, peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan BPOLBF dalam pengembangan KSPN, peningkatan kemandirian fiskal melalui penambahan sumber pemasukan daerah. Konsep dan rencana yang ditawarkan untuk mendukung penguatan aspek keuangan, ekonomi, dan kelembagaan Kabupaten Manggarai Barat diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan pengembangan wilayah yang selaras dengan agenda pembangunan KSPN Labuan Bajo.